Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan, terus diunggah ulang, terus diadu-adu lagi. Waduh, kacau ya. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Selanjutnya untuk kalian semuanya, ya terima kasih banyak atas doa baiknya untukku dan keluarga. Aku juga berdoa semoga kebaikan doa-doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Nggak tahu bagaimana keadaan di tempatmu. Di sini sudah lama merindukan hujan ya. Panas banget ini. Maunya sih buka baju aja supaya nggak sumuk ya. Panas banget ya. Maunya buka baju. Kemaraunya begitu panas. Nggak tahu di tempatmu panas apa enggak gitu ya. Jadi ingat lagunya apa itu? The Rollies. Kemarau tahun 70 berapa itu? 70-an, 78 apa? Gak tahu tahun 70 berapa itu, hampir beriringan dengan lagu Lilin-Lilin Kecilnya James F. Sunda itu loh ya. Jadi kalau kemarau gini kan ingat lagunya The Rollies ya. Judulnya ya Kemarau kalau nggak salah. Tiada pohon yang rindang, tempat berteduh diri, suara angin pun sepi, tiada titik hujan lagi saat itu, kemarau yang datang. Nggak tahu deh, bukan The Rollies itu ya. Kalau The Rollies ya kemarau, tapi nggak gitu lagunya ingatku. Kalau The Rollies itu vokalisnya kan yang Deli Rollies yang melengking itu ya, sama almarhum kita Rollies, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Kalau yang punya The Rollies itu begini, tapi itu bareng keluarnya pas kemarau panjang. Gue masih ingat tahun 70, masa 78 ya. Panas nian kemarau ini. Nah, itu baru punyanya Rollies ya. Oke. Apapun keadaannya, apapun suasananya, mau panas, mau hujan ya, kita tetap berusaha stabil untuk tetap studi ya, sedapat-dapatnya lah ya. Tetap belajar, tetap studi ya. Oke. Sudah 1 bulan kita lalui ya. Masih seri 1 karena harus kita kita pending sejenak ya, demi mengikuti alurnya komentar yang masuk yang harus segera ditanggapi ya. Jadi itu sudah ada 1 bulan yang lalu ini catatannya, dari YHWH ke Allah ke Bapa gitu ya. Berarti ini seri kedua.
dari YHWH, ya. Dari ya YHWH, ya, ke Allah, ke ya, nih seri 2. Kalau kita mau lihat urutannya sih sebetulnya bisa begini. Dari YHWH, ya, ke Bapa, nggak pakai K ya. Ya nggak tahu juga kenapa begitu. Kalau aku tanya juga pendeta nggak ada yang ngerti ya. LAI mungkin bisa jawab. Ke Bapa bisa begini. Dari YHWH ke Allah ke Bapa bisa. Dan ini yang kita pilih. Tapi bisa juga sebetulnya dari YHWH ke Bapa ke Allah. Karena yang jadi masalah nanti dalam perjanjian baru ini sama-sama digunakan. Dalam perjanjian terakhir ini yang digunakan. Dalam perjanjian lama ini yang digunakan. Maka bertanyalah teman-teman Kristen kita, kalau memang sesembahannya sama, kenapa namanya berubah dari YHWH menjadi Allah dalam perspektif Islam atau perjanjian terakhir. Aku ulangi, perjanjian lama, ya, perjanjian baru, pakai dua-duanya, perjanjian terakhir, nih. Ya, jadi dibolak-balik nggak ada masalah. Aku menjelaskan ngikuti alur aja, nanti gimana enaknya, yang penting kalian ngerti. Sebelum aku jelaskan ya, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Dari perjanjian kok perjanjian pengajian tadi malam ya. Semoga di mana, sini aja ya. Oke. Aku tadi malam mengajak kalian ya untuk menjelaskan tentang bagaimana Allah itu ya sudah diikat oleh firman. Maka kita harus mendobrak itu ya dengan tajuk jangan mengikat Allah dengan firman ya. Atau mengurung ya. Mengurung Allah dengan firman. Apa dan gimana ya sudah aku jelaskan kemarin, silakan ditonton aja. Oke, sekarang aku bacakan dulu komentar yang masuk dari kalian ya. Pertama dari Kang Mas Rio Anwar Kusuma, Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih. Salam Isra untuk Rio Anwar Kusuma. Kemudian orang asing nyimak Gus. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Wahyu. Sebentar. Kang Wahyu. Assalamualaikum Brebes, hadir nyimak salam Isra. Oke, salam Isra juga. Terima kasih. Zulaiman. Ini baru ya. Akang Zulaiman, salam Isra selalu dari Bogor. Kumaha Bogor pawartosna Kang. Kumaha kota hujan Bogor. Geus aya hujan di ditu. Di dieu mah kemarau. Untuk Kang Mas atau Akang kita si Zulaiman, aku ingatkan sebagaimana yang lain juga aku ingatkan, karena masih baru, ikuti aja dulu. Kalau mau tanya silakan tanya-tanya, bisa kepada seniornya ya. Jadi jangan komentar yang enggak-enggak, nanti tak tendang kepalanya kalau yang enggak-enggak. Ya, ikuti aja dulu. Jangan coba merubah aku, enggak ada istilahnya, ya. Kamu mau begini ya mau di sini, enggak mau ya pergi gitu. Jadi kita enak-enakan saja ya. Maka itu ikuti dulu, amati. Kalau enggak tahu kurang jelas tanya, bisa tanya kepada seniormu. Ya, dan jangan coba bermimpi untuk merubah aku. Jangan, aku tidak akan pernah menari di atas genderang orang lain. Siapapun dia, aku nggak perlu tukang khotbah di sini.
Jadi apa yang hadir di hadapanmu itu sudah merupakan bentuk pencaharianku. Itu sudah finally. Nggak usah dirubah-rubah. Kamu mau begini, nggak mau ya tinggalkan. Gitu aja ya. Supaya enak ini. Supaya enak. Jadi jangan nanti baru ngaji 1-2 video terus komentar yang enggak. Itu paling nggak suka aku. Ya. Di sini kita bebas merdeka aja kok. Ya. Aku jelaskan ini kepada Sulaiman karena ini baru masuk nama ini. Dan juga kepada yang lain, kalau baru mesti aku ingatkan begitu. Ya. Jadi nggak perlu khotbah di sini. Di sini aku nggak pernah ngundang tukang khotbah. Apa perlunya juga. Mau begini, nggak mau tinggalkan. Gitu aja. Ya. Oke, salam Isra selalu dari Bogor Barat. Oke, terima kasih. Logika manusia pada umumnya awam menuntut rupa Allah berfirman. Sehingga sering menganggap bahwa para nabi hanya berimajinasi dengan bersembunyi menggunakan firman. Mungkin disinilah adanya ranah privat dan ranah publik ya, ranah umum. Ya nggak ada masalah sih ya. Karena kan memang Allah itu tidak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Itu nggak bisa. Jadi kalau ada rupa Allah itu harus dipahami secara metafora. Sekarang gini aja, kita misalkan bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada pertanyaan lahir, yang besar apanya sih? Rumahnya, badannya, kekuasaannya, pengetahuannya, apanya? Apanya yang besar? Gue pernah pusing diajak diskusi sama, sepertinya dia ikut Torikoh ya. Ya begitulah bahasan teman-teman Torikoh. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Iya, apanya yang besar? Artinya Allah itu tidak bisa kita tarik menjadi dimensi-dimensi manusia. Makanya kalau logika waras, ini logika waras loh ya, bukan iman. Nggak ada yang namanya Allah jadi-jadian. Walaupun Allah menjadi manusia itu nggak ada. Ini logika waras loh ya. Tapi kalau dalam keimanan tentunya kita menghormati kalau ada yang menerima sebagai iman mereka bahwa Allah telah menjadi manusia, ya, mengambil rupa manusia, yaitu silahkan saja. Kita juga harus hormati. Gitu Kang Mas ya, Kang Mas Sulaiman yang ada di Bogor. Terima kasih. Kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu, salam ubaru dan salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih. Ulama nggak ada di sini, yang ada ubaru ya. Salam Isra untuk semua dulur-dulurku, saudara-saudaraku yang ada di Brebes ya. Bil khusus Kang Nurkolis bersama keluarga. Selanjutnya Jono Lono. Wonosobo hadir nih Mak Gus, salam Isra buat semuanya. Oke, matur thank you atas 3 merah hatinya. Aditaku-taku. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Number 1, komen Gus Beti ya. Sehat selalu nggih, salam Isra. Oke, matur thank you. Terima kasih matur nembah nun untuk ditaku-taku dan salam Isra, dan lagi-lagi terima kasih untuk 3 merah hatinya. Kita lanjutkan, ada Alif. Setuju firman adalah perkataan ucapan Allah. Perkataannya telah menjadi manusia. Perkataannya bukankah jumlah banyak ya. Kumaha hanya diperuntukkan untuk Yesus saja jika firman memang dianggap telah menjadi manusia. Tahu maksudnya? Maksudnya si Alif itu, Allah itu mesti firmannya banyak. Kenapa yang jadi manusia itu hanya manusia Yesus saja? Gitu loh, kok nggak menjadi manusia-manusia yang lain? Karena manusia yang lain juga banyak, firmannya juga banyak gitu ya. Terima kasih, matur thank you. Salam Isra untuk semua penikmat channel Kajian Rasional Tanpa Batas. Sehat, bahagia selalu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Dari Depok, tetangganya Jakarta, kita terbang ke Palu, ada Gispati Soleha kita. Nyimak setelah hujan redah. Insya Allah paham Tuan Guru. Firman itu bukan Allah tapi ucapan kata. Karena firman itu bisa menjadi apa saja tergantung pada kapasitas dan otoritas yang berfirman. Mantap. Dan pesan Alkitab Kejadian 1:26. Allah menjadikan manusia, Kejadian 2 sama dengan 7. Allah membentuk manusia. Yeskiel 2:8-2. Manusia bukan Allah. Bilangan 23:19, Allah bukan manusia, dan seterusnya. Jadi Allah tidak pernah menjadi manusia. Untuk apa jadi manusia? Dia maha kuasa, Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Yang ada setelah Allah itu pasti ciptaan. Salam Isra
semuanya, buat semuanya. Oke, terima kasih untuk Soleha kita Gispati yang ada di Palu. Sepertinya sudah bisa ini untuk tampil khotbah di gereja ini. Gimana guys kalau diundang Ustazah Gispati diundang khotbah di gereja ya, ini sudah menukil Alkitab ya. Dan yang dinukil juga jelas-jelas ya mengatakan ya Allah, manusia ya manusia gitu. Oke, terima kasih untuk Gispati. Kita lanjutkan nih Kang Irfan Al-Akbar. Mereka memiliki keyakinan pagan bahwa Tuhan itu bisa bersifat insani sekaligus ilahi. Seperti Hercules lah yang merupakan anak campuran dari dewa Zeus dan wanita manusia. Baru sempat menyimak masih dari Kerinci Jambi. Itulah masalahnya. Ya, mereka kalau diingatkan tidak mau tahu, itu kebelangsak, dikira jalan yang lurus, nggak taunya berujung kepada maut. Itu sudah diingatkan di perjanjian lama, ya. Jadi dikira itu jalan lurus, padahal itu membawa maut. Tapi ya sudah, kita kan hanya mengingatkan, ya Allah itu tidak pernah. Kita kan di Ulangan 29:29 itu. Bagi kita hanya yang Allah katakan saja, yang Allah tidak pernah katakan itu menjadi rahasia Allah, bukan untuk hak kita. Ya, Allah tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu Allah, dan Yesus pun tidak mengatakan bahwa Yesus itu Allah, dan Allah pun tidak mengatakan bahwa Allah itu Yesus. Tidak pernah. Begitu bertebarannya surat-surat di kanon Injil itu ya, bahwa Yesus itu adalah utusan. Ya, artinya dia diutus, pengutus dan diutus kan beda dong. Cuman ya itu, kalau sudah kena dogma, ya jadinya pagan pun nggak kerasa. Ya kalau orang Jawa bilang dablek, angel kandana nih, dikasih tahu angel. Cuman kan kita nggak ada masalah, kita hanya menyampaikan mau tersadarkan, taat terhadap Alkitab ya haleluya, kalau nggak ya sudah. Mereka akan memasuki sebuah rute perjalanan, dikira jalan yang lurus, nggak taunya membawa maut. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Allah, atau Allah menjelaskan bahwa Yesus itu Allah. Tidak pernah. Ya, Duinatur itu ya itu, terinspirasi oleh dongeng-dongeng pagan dari Yunani itu. Oke, selanjutnya freedom, sifat Tuhan versus sifat makhluk. Ya. Maha besar, maha kecil, maha mulia, hina, maha tahu, bodoh, maha hidup, mati. Dan sifat-sifat Tuhan maha agung itu melekat, tak bisa dicampurkan dengan sifat makhluk. Mata manusia melihat cahaya matahari bisa berakibat fatal, kebutaan, apalagi melihat nur ilahi. Jasad manusia sungguh lemah, tak akan mampu menerima zat yang super maha agung. Reinkarnasi Tuhan jadi manusia hanyalah imajinasi manusia. Seperti tokoh fiktif Superwoman, Wonder Woman, Tuhan Yesus tak sehebat tokoh fiktif dalam film fiktif. Shalom Tuhan guruku, salam Isra from heaven. Oke, terima kasih untuk Sopogi. Freedom, ya. Tapi gini freedom, nanti mereka ngeles karena punya perangkat yang sudah disuntikkan juga, namanya dogma Duinatur. Nanti, lah itu katanya Allah kok melakukan tindakan-tindakan manusia. Oh, itu kan ketika dia masih menjadi manusia gitu. Jadi seperti stop kontak, kapan on, kapan off itu tinggal nekan saja. Kapan dia mau dialahkan ya tekan Allah, kapan mau dimanusiakan tekan manusia gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Kemudian oskis. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1:14. Artinya kata menjadi dalam ayat tersebut melibatkan proses penciptaan, sehingga Yesus adalah ciptaan Allah. Mantap. Dasarnya apa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jika amin di situ adalah Yesus, maka Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula, karena menurut ayat tersebut beliau adalah permulaan dari ciptaan Allah. Masalahnya mereka nggak tahu siapa itu amin, jadi ya goblok gitu ya. Amin itu nama lain daripada Yesus ya. Jadi Yesus itu nama lainnya amin. Artinya amin itu ya
si Yesus itu dia ciptaan mula-mula. Nanti kalau kita lihat di Kolose juga begitu. Yesus itu ciptaan lebih awal dari yang segalanya, ciptaan mula-mula. Di Kolose dijelaskan. Gitu ya. Oke, terima kasih Oskis atas komentarnya yang sangat bagus sekali ya. Kemudian Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapnya Mak, salam Isra buat semuanya. Oke. Kemudian Soleha kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilanjutkan Wahyu Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Tuhan berubah menjadi manusia. Tuhan kurang kerjaan. Tuhan kurang kerjaan. Kalau Bu Firman jadi manusia, maka Firman kelak akan jualan cendol di pasar. Tuhan gak akan mau, bro. Salam Isra, salam Isra juga untuk Wahyu di Junaidi. Kita lanjutkan Kang Saran Gipari menyimak setelah tayang. Mantap. Komen kelima sambil ngopi hitam. Hitam kopimu. Tapi putih nasibmu. Kang Atunun. Kemudian Bapak Abdul Muluk ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari sedang menyimak Gus. Salam Isra. Terima kasih. Oke Bapak Abdul Muluk ya. Salam Isra juga untuk semua saudara yang ada di sana. Waalaikumsalam. Aki Beben. Kapan kamu ngetiknya ini kok panjang sekali Ben? Ya. Aku baca atasnya aja ya. Nggak mungkin aku baca semuanya ya. Waktunya nanti nggak cukup. Aki Beben ini perbedaan mendasar Islam dan Kristen. Oh, dia mengkomparasi. Di Kristen, firman tidak memiliki otoritas absolut dan belum final. Sedangkan di Islam, firman memiliki otoritas absolut dan sudah final. Oke, itu penjelasan dari Aki Beben. Ya, kita lanjutkan sekarang. Apa ini? Denny Ribeiro, kontradiksi Quran surat 28 ayat 6 versus surat Al-Baqarah 127. Oh, begitu ya? Enggak lah ya, enggak kontradiksi. Mungkin kamu kurang begitu paham ya. Kemudian Ibnu Katsir banyak ya kafir pakai nama Islam ya. Ibnu Katsir gitu. Kenapa ya orang kafir kok nggak pede ya? Kalau kita orang Islam kan ya ditunjukkan Islamnya gitu. Orang kafir nggak pede. Ya kalau nggak pede dengan kafirnya masuk Islam gitu loh. Nama Ibnu Katsir tapi nyembah manusia pagan ya. Kan itu nggak pede. Waktu aku debat kemarin di Jakarta sudah jelas-jelas Tritunggal. Orang dia sendiri nggak mau ngaku Tritunggal gitu loh. Jadi apa yang dia imani justru tidak berani, tidak pede, dia tidak berani aktualisasikan ke publik. Ketika orang bertanya dia menjadi gagap. Padahal gue nggak ada masalah, iya Pak, gue Tritunggal, iya Gus, gue Tritunggal, beres kagak ada masalah. Dan gue hormati itu kan pilihan dia. Tapi ya itu ada gagap seperti ini nama Ibnu Katsir tapi kafir gitu, kan ya aneh. Ya itulah ya yang ada. Kemudian Ikhwan Tamin, salam Isra, ke Bapak Ikhwan Tamin, salam Isra yang di Tangerang ya. Penyambung opo gue. Penyambung li, yo jadi gimana toh Gus? Memang ada cara lain pernyataan Allah kalau bukan dengan firman. Ya ginilah, kalau kamu terlalu riskan diskusi dalam perspektif Islam, kamu diskusi sama Oskis saja, sama-sama Kristen kan, supaya kamu bisa mengikis dogma yang terlanjur kamu telan. Nggak ada namanya Allah jadi-jadian tuh nggak ada. Allah dulu, Allah kini, Allah esok. Jadi tetap aja nggak ada Allah telah menjadi manusia. Allah cap opo, ya. Cuman saranku kalau kamu terlalu berat ya diskusi dengan Islam, coba yang soft dulu diskusi dengan sesama Kristennya kan, walaupun beda tapi tetap sama Kristen gitu. Kalau sama Islam nggak kena, mesti ditolak gitu loh. Kalau kamu bilang jadi gimana toh? Ya bagaimana ya bagi rata aja. Itu ya saranku. Sorry aku nggak baca, panjang banget ya. Oke, kemudian Tama Putra itu beda konsep. Oh ini tanya jawab kalian ya. Oke. Fismaning Aljus. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, sudah ya, sudah terbaca semua ya dan semua tidak ada yang kelewat. Gue sekarang mau jelaskan.
masalahnya harus kita jelaskan di sini. Sosok nama yang sangat berwibawa, Abraham. Ya, atau Ibrahim. Ya. Kemudian ini menikah dengan Bunda Sarah, Bunda Hajar. Ini melahirkan bangsa tapi berproses loh ya. Israel. Ya, nanti ini Arab. Yang notabene di Israel itu nanti ya Yahudi, Nasrani, Kristen nggak aku sebut dulu ya. Nanti dari sini Islam. Ya. Nah, teman Kristen kita mempertanyakan, kenapa ketika di sini kan dia kan YHWH, kenapa di sini bisa berubah menjadi alif lam lam ha, padahal bersumber dari satu sumber yang sama. Itu yang mau aku jelaskan. Ya, sebetulnya biasa saja sih. Kenapa Abraham berubah menjadi Ibrahim? Kan personal juga sama, itu doang. Gitu ya. Kenapa? Itu sebetulnya permasalahannya yang kamu juga bisa bawa ke sini dulu. Jadi tidak harus ke YHWH menjadi alif lam lam ha. Dan ini kan tokoh yang sama ini. Ya, jadi satu personal yang sama dipanggil YHWH dalam tradisi Yahudi Nasrani, dipanggil alif lam lam ha dalam tradisi Islam. Mengapa namanya kok berubah? Padahal berdasarkan dari satu sumber bapak yang sama. Seharusnya kan bapak ini menjelaskan sesembahannya kepada keluarganya dengan nama yang sama. Ya, di sini lewat syarah, ini enggak aku jelaskan ya tentang apa namanya Ismail dan Ishak ya, sudah tahu lah ya, atau di video-video lain kan sudah ada ya. Kamu cari dari antara 2000 video itu ya. Kita lanjut ke intinya saja. Ya. Oke. Pertanyaan dari teman Kristen kita, kenapa kok berubah? Nah, untuk itu kita nggak bisa belajar dulu antropologisnya bangsa-bangsa Arab. Ini sama-sama Semitik ya. Maka tidak ada dua tokoh. Ini kita abaikan, ya. Ada dua tokoh, ya. Kita masuk ke sisi Arab ini, bukan sisi Israel, ya. Yaitu Bapak Abraham plus putranya Ismail. Sebetulnya begitu. Asma, dengar. Allah mendengar. Ketika doa itu dipanjatkan oleh Bapak Abraham, maka doanya didengar. Maka dikasih nama. Oh, dia punya anak. Kasih nama. Namanya Asmael. Ini sebetulnya. Ini dua tokoh ini. Maka, aku akan carikan. Tadi coba hunting ke beberapa sumber sejarah ya. Tapi aku ingatkan sejarah itu relatif ya, tidak absolut. Akan kita coba diskusikan dari sumber sejarah. Supaya nanti ketika aku menjelaskan kenapa alif lam lam ha, kok nggak YHWH saja, nanti aku jelaskan. Tapi kita harus tahu ceritanya Ismail dulu. Tentu nanti kita hadirkan Bunda Hajar. Ya. Oke, sejarah itu relatif. Di Al-Quran tidak ada, karena Al-Quran itu bukan autobiografi. Jangankan Ismail, Nabi Muhammad aja nggak ada bapaknya siapa, mbahnya siapa, nggak diurus. Kalau mau lihat itu ya ke sejarah gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman kafir Kristen yang tanya sejarahnya bertentangan dengan apa yang dikatakan Al-Quran, sejarah mana? Al-Quran nggak pernah ngomong kok. Al-Quran itu bukan buku biografi. Jangankan nabi-nabi yang lain. Kanjeng Nabi Muhammad saja nggak ada biografinya di situ. Ya. Itu yang teman-teman Kristen kafir ya boleh tahu ya, sehingga tidak lagi terjebak oleh pertanyaannya sendiri yang seperti itu. Oke, aku cari sumber sejarah yang menurutku kompeten. Nanti sumber sejarah itu kita persandingkan dengan dalil Al-Quran ya.
Aku bacakan dulu ya. Ini dari Imam Al-Sa'labi ya, ahli tafsir 350-430 Hijriah. Oh, lumayan juga ya. Imam Al-Sa'labi. Banyak sejarah kalian bisa cari, cuman aku milih yang lebih simpel ini gitu ya. Artinya bukan harus ini. Kamu bebas mau cari sejarah yang mana gitu deh ya. Aku tidak mau mengekang kamu. Supaya kamu lebih pintar itu dikasih kebebasan gitu ya. Oke, aku bacakan dulu. Imam Sa'labi lahir ya. Imam Sa'labi ahli tafsir 350 sama 430 Hijriah. Meriwayatkan pada waktu itu datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim ya, agar membawa istri keduanya. Sebetulnya istrinya itu 4 kan. Ya, 4 sebetulnya ya. Sorry, salah. Yang istrinya 4 itu Yakob ya. Ini Bapak Ibrahim kok ya. 3. Cuman yang satu tidak populer, Ketura. Cuman ada hadis, lagi-lagi hadis, Ketura itu nama lain dari Hajar, jadi istrinya 2. Tapi kalau kita lihat di perjanjian lama, Ketura juga punya keturunan kok. Cuman tidak terekspos dia, kalah viral di antara 2 putri-putri dari Babylon dan dari Mesir ini. Nggak tahu Ketura itu dari mana. Ya. Sorry, tadi salah. Yang 4 itu Yakob, ya. Rahel dan Lea, kemudian mereka masing-masing memberikan budaknya jadi 4, ya. Rahel, Lea 2, Rahel memberikan budaknya 3, Lea memberikan budaknya 4, jadi 4 yang kemudian melahirkan bangsa Israel itu. Ya. Oke. Meriwayatkan pada waktu itu datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim agar membawa istri keduanya Siti Hajar dan bayi. Ya, ini harus diingat. Dan bayinya Ismail ke tanah Mekah. Jadi Ismail itu dibawa ke tanah Mekah dari mana? Dari Syam. Syam itu ya Palestina, ya. Yang sekarang lagi membara ya. Semoga ada damai di sana lah ya. Sudah ditempatin bareng-bareng aja. Gak usah perang-perang, sama-sama saudara kok ya. Bayi. Ya. Cuman kalau dalam catatan Yahudi enggak. Dibawa keluar dari Syam, dari Palestina itu sudah gede. Dan itu Bunda Hajar menggendong. Setelah ditanyakan teman Yahudi bilang, "Loh, kalau sudah besar terus digendong itu gimana?" Kan ya nggak mungkin. Dia bilang waktu itu sakit katanya, ya nggak tahu lah ya. Sudah besar, sudah sekira 12 tahunan ya. Tapi kalau dalam perspektif Islam bayi. Ya. Kamu coba cari sumber-sumber Yahudi. Kalau Yahudi itu sudah besar dia, ya. Cuman keanehannya ya itu, kok masih digendong sama Bunda Hajar. Oke ya, bayi menuju tanah harapan yaitu Makkah ya, atas perintah Gusti Allah Agung. Maka mereka pun berangkat untuk menempuh perjalanan jauh ya. Ibrahim dan istrinya bergantian menggendong sang bayi yang baru lahir hingga tiba di tanah Makkah. Kalau di Al-Quran itu disebut juga Bakah ya. Jadi kalau kamu menemukan nama Bakah itu ya Makkah. Jadi 2 nama dipakai, tapi satu tempat, satu locus delicti ya. Ingat ya, baru lahir ya, sudah bayi baru lahir lagi. Jadi bukan sekedar bayi. Oke, pada waktu itu Makkah sangat tandus, kering kerontang lah ya. Tak ada pohon, tak ada air dan sepi dari manusia. Saat itu mereka melihat ada bukit berwarna merah, di atasnya terdapat bekas rumah tua dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering. Nabi Ismail ya alaihissalam lahir di Palestina pada tahun 1800 sebelum Masehi. Waduh, jauh banget dengan Kanjeng Nabi Isa. Lebih jauh lagi ke Kanjeng Nabi Muhammad. 1800 tahun sebelum Masehi. Ya. Oke, tapi ini hitung-hitungan sejarah ya begitu ya, jangan kamu anggap itu pasti gitu ya, enggak lah. Beda orang sosial sama orang eksak ya. Kalau orang eksak itu harus akurat sampai mikron ya, sampai kecil juga itu harus akurat. Jadi kalau orang eksak 1,9 ya tetap aja 1,9. Kalau orang sosial apalagi ekonomi 1,9 bisa di mistiknya menjadi 2.
Orang Ishak tidak mau. Ya. Oke. Pada waktu itu maka tandus, tak ada pohon, tak ada air, dan sepi dari manusia. Saat itu mereka melihat ada bukit berwarna merah. Di atasnya terdapat bekas rumah tua dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering. Nabi Ismail lahir di Palestina pada tahun 1800 sebelum Masehi. Ya. Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak pertama dari Nabi Ibrahim dan istri keduanya, yaitu Hajar. Dari istri keduanya Hajar. Siti Hajar, Hajar ini Hajar Mesir ya. Kalau Hajar Arab itu Hajar itu ya batu kalau Arab. Hajar Aswad, batu hitam. Oke. Siti ini bukan Siti batu karena Hajar itu Hajar Arab ya. Hagar, jadi G menjadi J, Hagar menjadi Hajar. Nanti P menjadi B, jadi papa menjadi bapak. Bapak. Itulah ya perubahan-perubahan spelling. Oke. Siti Hajar adalah seorang hamba. Kita ikuti dulu ya. Katanya hamba, ya sudah kita ikuti dulu. Nanti kita diskusikan video tersendiri. Hamba bukan Siti Hajar itu. Ya. Di sini kita ikut aja dulu ya. Siti Hajar adalah seorang hamba sahaya. Jadi bukan hanya hamba ditambahi sahaya. Yang bekerja di rumahnya sebelumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menikah dengan Siti Sarah. Namun belum juga dikaruniai keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hijrah ke Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau melakukan hijrah bersama dengan istri keduanya yang bernama Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Hijrah ke Mekah dilakukan dengan menaiki onta. Setelah sampai di Mekah, mereka mencari tempat berteduh dan menemukan pohon-pohon dauha yang bisa digunakan. Mereka turun dari onta dan menggunakan pohon-pohon dauha sebagai tempat ngiup. Kata orang Jawa ngiup, nunut ngiup, ada lagunya almarhum, semoga Allah merahmati hidur panjangnya, Didi Kempot ya. Nunut ngiup, numpang berteduh. Ngiup itu berteduh ya. Jadi ada pohon-pohon dauha sebagai tempat berteduh gitulah ya. Kemudian sebelum meninggalkan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim memberikan pesan kepada istrinya, tetaplah bertakwa kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmatnya. Dialah yang memberikan perintah kepadaku untuk membawamu ke sini. Allah akan memberikan perlindungan di tempat yang sunyi ini. Seandainya bukan karena perintah dan wahyu dari Allah, saya tidak akan tega meninggalkan kalian berdua, ya, istriku dan anakku yang saya cintai. Ya, percayalah Hajar bahwa Allah tidak akan melantarkan kalian berdua, ya, tanpa perlindungannya. Rahmat dan berkatnya akan selalu turun untuk selamanya, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, itu sejarah yang berusaha aku padatkan ya. Nanti kalau kamu tahu di Google itu banyak pilihan, kamu boleh review ya. Pilih yang lebih lengkap ada. Kalau ini kan tujuan untuk menjelaskan. Jadi yang menurutku lebih oke dan aku mampatkan. Seperti apa yang aku bahas tadi. Tetapi sesuatu yang perlu aku sampaikan ke kalian ya, bahwa ketika Kanjeng Nabi Ismail itu dibawa Exodus keluar ya dari Israel, pada saat itu ya belum ada Israel ya kan, 1800 tahun sebelum Israel. Israel itu nanti kan di era Yakob, masih jauh ya. Oke. Ismail ya dibawa keluar dari Israel sekarang ya. Kalau dulu ya Syam, Palestina gitu ya, Syam, Palestina itu kondisinya bayi. Ini dulu catat ya, insya Allah nanti di seri ketiga aku jelaskan sejarahnya seperti itu. Aku sarikan untuk kalian, aku mampatkan. Kalau kalian mau lebih jelas silahkan searching ya di Google, banyak itu cerita-ceritanya. Tapi menurutku yang paling mudah aku gunakan untuk menjelaskan ya ini ya. Oke, bayi ini nanti yang akan menjadi
trigger kita untuk memberi jawaban kenapa YHWH berubah menjadi Allah. Ya, sampai di sini dulu kajian kita ya. Pesan aku, semoga Allah ya tetap menjadi sesuatu yang ada dalam kehidupanmu. Maka ojo lali, jangan lupa Allah ya, jangan lupa Kanjeng Nabi, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, jangan lupa Al-Quran ya, jangan lupa terhadap iman Islammu ya. Simpan dia menjadi milikmu yang paling dalam keindahan hatimu ya, setelah engkau merasionalitaskan kemampuanmu untuk mencari kebenaran. Entoh demikian tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetaplah saudara kita ya. Oke, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih, matur nuwun nuwun, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.